Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah kepada Ibu Hamilaini Fauzia MPDI yang saya hormati dan kepada teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Faridatil Umah, NPM 1901020012. Saya mahasiswa semester 4 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab YIN Metro Lampung. Di video ini saya akan menjawab 3 soal UTS pada mata kuliah Metodologi Studi Islam. Jadi, studi Islam sebagai pengetahuan dan ajaran bagi pemeluknya sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasulullah. Selama beliau masih hidup, beliaulah pembimbing agama dan pemimpin politik satu-satunya bagi kaum muslimin, baik melalui wahyu, yaitu Al-Quran, maupun dengan tindakan, ucapan beliau yang disebut dengan hadis. Sejak kedatangan Islam pada abad ke-13 Masehi hingga saat ini, fenomena pemahaman keislaman umat Islam di Indonesia masih ditandai keadaan yang amat variatif, amat variasi dan berbeda-beda. Hingga saat ini pun pemahaman Islam yang terjadi di masyarakat masih bercorak parsial, belum utuh dan belum pula komprehensif. Dan sekalipun kita menjumpai adanya pemahaman Islam yang utuh dan komprehensif, namun semua itu belum tersosialisasikan secara merata ke seluruh masyarakat Islam. Nah, inilah yang mendorong lahirnya metodologi studi Islam. Menurut Mukti Ali, yang menentukan dan membawa stagnasi dan masa kebodohan atau kemajuan bukanlah karena ada atau tidaknya orang-orang jenius, melainkan karena metode penelitian dan cara melihat sesuatu. Dapat kita lihat Aristoteles yang jauh lebih jenius dari Francis Bacon dan Plato lebih jenius dari Roger Bacon, namun yang dapat membangkitkan peradaban Eropa pada abad pertengahan adalah Francis Bacon dan Roger Bacon. Sebabnya, metode berpikir yang tepat, sehingga dapat menemukan kebenaran. Dan menurut Fazlur Rahman, studi Islam dalam bentuk metodologi muncul pada tahun 50-150 Hijriah atau 670-767 Masehi, yang merupakan awal munculnya mazhab-mazhab. Pada masa inilah ilmu-ilmu keislaman mulai dikaji dengan pendekatan secara metodologi seperti ilmu kalam, ilmu usul fiqh, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu Islam lainnya. Nah, itulah latar belakang lahirnya metodologi studi Islam. Perkembangan studi Islam terkait erat dengan perkembangan pendidikan Islam yang membahas kurikulum dan kelembagaannya, baik di dunia Islam itu sendiri, dunia barat, maupun di Indonesia sendiri saat ini. Kemudian yang selanjutnya, urgensi studi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Agama mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting di masyarakat. Oleh karena itu, studi Islam dituntut untuk membuka dirinya agar studi Islam mampu berkembang dan beradaptasi dengan dunia modern serta bisa menjawab tantangan kehidupan dunia dan budaya modern. Nah, adapun urgensi studi Islam itu yang pertama, yakni umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik. Umat Islam pada saat ini berada pada masa yang lemah dalam segala aspek kehidupan, sosial, budaya, yang mana harus berhadapan dengan dunia modern yang serba praktis dan maju. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh terjebak pada romantisme. Umat Islam memang berada dalam suasana problematik. Jika sekarang umat Islam masih berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam, hasil penafsiran ulama-ulama terdahulu yang dianggap sebagai ajaran yang mapan dan sempurna serta paten, berarti mereka memiliki intelektual sebatas itu saja, yang pada akhirnya menghadapi masa depan yang suram. Oleh karena itu, disinilah pentingnya studi Islam yang dapat mengarahkan dan bertujuan untuk mengadakan usaha-usaha pembaruan dan pemikiran kembali ajaran-ajaran Islam yang murni dan asli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.
Kemudian yang kedua, umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana problematik. Pesatnya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan ilmu teknologi modern telah membuka era baru dalam perkembangan budaya peradaban umat manusia yang dikenal dengan era globalisasi. Pada suasana semacam ini tentunya umat manusia membutuhkan aturan-aturan, norma serta pedoman dan pegangan hidup yang universal dan diakui dan diterima oleh sebuah bangsa. Masalahnya adalah dari mana sumber aturan, nilai norma, serta pedoman hidup yang universal itu diperoleh. Umat manusia dalam sejarah peradaban dan kebudayaan memang telah berhasil menemukan aturan, nilai, norma sebagai pedoman dan pegangan hidup yang berupa agama, filsafat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, agama telah ditinggalkan oleh perkembangan filsafat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika ilmu pengetahuan dan teknologi modern dibiarkan berkembang terus-menerus serta bebas tanpa kontrol dan pengarahan, maka akan menyebabkan kehancuran. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin tentunya mempunyai konsep-konsep atau ajaran-ajaran yang bersifat alami dan universal yang dapat menyelamatkan manusia dan alam semesta dari kehancuran. Karena itu, Islam harus bisa menawarkan nilai, norma, dan aturan hidup yang bersifat manusiawi dan universal kepada dunia modern dan diharapkan dapat memberikan alternatif pemecahan terhadap keadaan problematis. Disinilah letak urgensi studi Islam untuk menggali kembali ajaran-ajaran Islam yang asli dan murni dan yang bersifat manusiawi dan universal. Dari situ kemudian ditransformasikan kepada generasi penerusnya. Jika ditanya apakah Al-Quran dan hadis itu cukup menjadi sumber hukum Islam, jawabannya cukup. Tetapi semakin ke sini, banyak fenomena-fenomena yang kaitannya tidak ada dalam Al-Quran, atau di Al-Quran hanya dibahas sedikit, maka perlu hukum-hukum kuat, perlu alasan-alasan yang kuat agar permasalahan itu bisa diselesaikan. Maka di Indonesia itu ada 4 sumber hukum. Yang pertama ada Al-Quran, hadis, kemudian ijma dan qiyas. Dan kita harus taat kepada 4 itu. Seperti dalil yang mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Maka di sini saya akan mengambil contoh mengenai bayi tabung. Di sini ada kesepakatan ulama, yakni MUI atau Majelis Ulama Indonesia mengatakan bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah itu boleh atau mubah. Sedangkan bayi tabung yang sperma dan ovumnya tak berasal dari suami istri yang sah, maka itu hukumnya haram karena statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan atau zina namanya. Kemudian dilarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan di rahim perempuan lain. Itu hukumnya haram karena di kemudian hari itu akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan warisan. Kemudian MUI juga mengatakan bahwa bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal itu hukumnya haram, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang sangat sulit baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab atau dalam hal kewarisan. Kemudian yang kedua dari Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa apabila mani yang ditabung dan dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut
ternyata bukan mani suami istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram. Kemudian apabila mani yang ditabung itu mani suami istri dan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram serta dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri, maka itu hukumnya boleh. Kemudian yang ketiga ada pendapat dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang mengatakan hukum inseminasi buatan seperti itu atau menitipkan sperma dan ovum suami istri di rahim perempuan lain, maka itu hukumnya dilarang atau haram. Kemudian inseminasi itu dilakukan di luar kandungan antara dua biji suami istri, kemudian ditanamkan pada rahim istri yang lain, itu hukumnya haram atau dilarang. Maka ketiga mujtahid itu atau dari ketiga ulama itu mengatakan maka dari ketiga pendapat itu, dari MUI, kemudian dari Nahdlatul Ulama, kemudian dari Muhammadiyah, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, yaitu sah hukumnya atau boleh. Kemudian yang kedua, bayi tabung yang sperma dan ovumnya tak berasal dari pasangan suami istri, itu hukumnya dilarang atau haram. Kemudian yang ketiga, bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan di rahim perempuan lain, itu hukumnya haram. Maka di sini saya akan mengambil contoh mengenai bayi tabung. Di sini ada kesepakatan ulama, yakni MUI atau Majelis Ulama Indonesia mengatakan bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah itu boleh atau mubah. Sedangkan bayi tabung yang sperma dan ovumnya tak berasal dari suami istri yang sah, maka itu hukumnya haram karena statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan atau zina namanya. Kemudian dilarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan di rahim perempuan lain, itu hukumnya haram karena di kemudian hari itu akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan warisan. Kemudian MUI juga mengatakan bahwa bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal itu hukumnya haram, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang sangat sulit baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab atau dalam hal kewarisan. Kemudian yang kedua, dari Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa apabila mani yang ditabung dan dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram. Kemudian apabila mani yang ditabung itu mani suami istri dan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram serta dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri, maka itu hukumnya boleh. Kemudian yang ketiga ada pendapat dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang mengatakan hukum inseminasi buatan seperti itu atau menitipkan sperma dan ovum suami istri di rahim perempuan lain, maka itu hukumnya dilarang atau haram. Kemudian inseminasi itu dilakukan di luar kandungan antara dua biji suami istri, kemudian ditanamkan pada rahim istri yang lain, itu hukumnya haram atau dilarang. Maka ketiga mujtahid itu atau dari ketiga ulama itu mengatakan maka dari ketiga pendapat itu, dari MUI, kemudian dari Nahdlatul Ulama, kemudian dari Muhammadiyah, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, yaitu sah hukumnya atau boleh.
Kemudian yang kedua, bayi tabung yang sperma dan ovumnya tak berasal dari pasangan suami istri itu hukumnya dilarang atau haram. Kemudian yang ketiga, bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan di rahim perempuan lain itu hukumnya haram. Maka di sini saya akan mengambil contoh mengenai bayi tabung. Di sini ada kesepakatan ulama, yakni MUI atau Majelis Ulama Indonesia mengatakan bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah itu boleh atau mubah. Sedangkan bayi tabung yang sperma dan ovumnya tak berasal dari suami istri yang sah, maka itu hukumnya haram karena statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan atau zina namanya. Kemudian dilarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan di rahim perempuan lain. Itu hukumnya haram karena di kemudian hari itu akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan warisan. Kemudian MUI juga mengatakan bahwa bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal itu hukumnya haram, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang sangat sulit baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab atau dalam hal kewarisan. Kemudian yang kedua, dari Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa apabila mani yang ditabung dan dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram. Kemudian apabila mani yang ditabung itu mani suami istri dan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram serta dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri, maka itu hukumnya boleh. Kemudian yang ketiga, ada pendapat dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang mengatakan hukum inseminasi buatan seperti itu atau menitipkan sperma dan ovum suami istri di rahim perempuan lain, maka itu hukumnya dilarang atau haram. Kemudian inseminasi itu dilakukan di luar kandungan antara dua biji suami istri, kemudian ditanamkan pada rahim istri yang lain, itu hukumnya haram atau dilarang. Maka ketiga mujtahid itu atau dari ketiga ulama itu mengatakan Maka dari ketiga pendapat itu, dari MUI, kemudian dari Nahdlatul Ulama, kemudian dari Muhammadiyah, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yaitu sah hukumnya atau boleh. Kemudian yang kedua, bayi tabung yang sperma dan ovumnya tak berasal dari pasangan suami istri itu hukumnya dilarang atau haram. Kemudian yang ketiga, bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan di rahim perempuan lain itu hukumnya haram. Ya, sekarang banyak sekali aliran-aliran baru yang mengatasnamakan Islam. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi yakni konflik agama. Konflik perbedaan pendapat yang terjadi antara keduanya dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat sekitar. Konflik yang terjadi di Indonesia itu sulit diatasi tanpa adanya kesadaran dan hati nurani yang timbul dari kita sendiri bagi para pemeluknya. Lalu bagaimana sih sikap kita dalam mengatasinya? Sikap kita seharusnya umat Islam yaitu tentunya tetap berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul, serta semakin memperdalam ilmu agama dengan cara belajar di pondok pesantren, di madrasah-madrasah, agar kita tidak ikut-ikutan seperti itu, agar kita tidak terpengaruh terhadap aliran-aliran sesat yang mengatasnamakan Islam tersebut. Kemudian, apa sih metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut? Jawabannya,
Karena Islam ini adalah agama yang cinta damai, maka metode yang tepat yakni amar ma'ruf nahi mungkar, yakni dengan dakwah. Sikap terbaik kita menegakkan hujah kepada para penganut aliran sesat itu agar kembali ke Islam yang benar. Karena dakwah ini akan membentuk masyarakat yang berkualitas, khairu ummah, dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, itulah tadi jawaban 3 soal UTS pada mata kuliah metodologi studi Islam. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.